Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim Abipura. Hari ini, hari Minggu, tanggal 1 November tahun 2020. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah bersama di saat ini. Mama Os harapkan semua sudah siap dengan Alkitab, dan selama ibadah berlangsung, duduk diam dan tenang, ikuti ibadah sampai dengan selesai. Karena ibadah ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, sahabat kita anak-anak, yang sudah menjaga kita semua hari lepas hari, bahkan sampai dengan saat ini. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mengawali ibadah di pagi hari ini, mari Mama Os mengajak kita semua, kita menyanyi puji nama Tuhan dengan lagu yang berjudul Kami Naikkan Syukur pada Tuhan. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ibadah sekolah minggu Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim Abipura yang kami laksanakan di saat ini, kiranya mau jadi hanya dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan tuntunan Roh Allah yang kudus. Berkenanlah Tuhan hadir dan memberkati ibadah kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita angkat satu pujian, lagu yang berkata Allah ditinggikan. Kita nyanyi dengan semangat, kita memuji Allah yang sangat baik. Kita puji Tuhan, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan
nyanyilah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Baik, adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi kita sudah puji Tuhan dengan lagu Allah ditinggikan. Mari terus kita puji nama Tuhan lewat pembacaan Amsal puji-pujian. Hari ini Mama Os pilihkan Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Sekali lagi, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikian pembacaan Amsal puji-pujian untuk kita di hari ini. Mari kawan-kawan semua yang diberkati Tuhan, kita angkat satu pujian, respons atas pembacaan Amsal di pagi hari ini. Kita menyanyi lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kembali lagi firman Tuhan. Hari ini kita akan baca, adik-adik siapkan sekali pembacaannya dari Alkitab Perjanjian Lama. Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Mama Os ulang sekali lagi. Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab di pagi hari ini, kita akan berdoa. Dan Mama Os mempersilakan teman kekasih kita, Alika Parera, akan memimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab. Silakan Alika. Teman-teman, hari ini kita mau berdoa. Doa itu setelah ini kami mau berkata amin. Amin. Baik, terima kasih Mama Os mau sampaikan kepada anak kekasih Alika Parera yang telah berdoa pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Alika senantiasa. Baik teman-teman semua di rumah, mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang sudah Mama O sampaikan tadi dari Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ayat yang ke-35, aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ayat 36, ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur.
sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ayatnya yang ke-38, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dengan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat yang ke-40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita di pagi hari ini. Tuhan bersabda, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Lebih berbahagia orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan di pagi hari ini, dengan penuh kasih, Mama Os mempersilahkan teman kekasih kita, anak Sami Fadubun, untuk memuji Tuhan dengan kidung pujiannya. Disilahkan Sami. Baik, puji nama Tuhan. Mama Os mengucapkan terima kasih untuk anak kekasih kita, teman kita Sami Fadubun yang telah memuji Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Sami hari lepas hari. Makasih Sami.
Baik teman-teman semua di rumah, mari kita dengar cerita yang akan Mama Os bawakan di hari ini, berangkat dari kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Pagi hari ini Mama Os berikan tema kecil untuk cerita yang Mama Os bawakan. Temanya adalah anak adalah masa depan. Mama Os ulang sekali lagi. Tema kita di hari ini adalah anak adalah masa depan. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mendahului cerita Mama Os di pagi hari ini, Mama Os ingin bertanya kepada semua anak yang bergabung atau yang terdaftar sebagai anggota Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim. Satu pertanyaan saja, ya, tolong dijawab. Siapa di antara adik-adik semua yang bangun pagi langsung berdoa, selesai berdoa menyimpan tempat tidurnya sendiri? Sekali lagi Mama Os ulang ya. Siapa di antara anak-anak semua yang bangun pagi setelah berdoa langsung merapikan tempat tidurnya sendiri tanpa tunggu mama harus suruh atau papa? Ya? Oke. Kalau adik-adik sudah dengar yang tadi Mama Os tanyakan, jawab jujur ya, Mama Os tidak lihat. Ya. Tapi Mama Os yakin dan percaya kalau yang bilang saya menyimpan, saya rapikan tempat tidur dulu Mama Os, berarti itu benar. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi di awal Mama Os sampaikan bahwa tema cerita kita di hari ini adalah anak adalah masa depan. Masa depan untuk apa Mama Os? Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian bahwa anak-anak dari kecil, adik-adik harus tahu bahwa anak-anak adalah masa depan untuk keluarga, masa depan untuk gereja, masa depan untuk bangsa, dan masa depan untuk negara. Mama Os mau sampaikan masa depan adalah masa yang akan datang. Mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Masa depan itu pasti dan akan datang. Dan oleh karena itu, mulai dari sekarang, adik-adik, anak-anak semua harus bisa mempersiapkan masa depan dengan baik, biar sukses nanti. Kalau kita baca di kitab Amsal pasal 23 ayat 18, di situ berkata, masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Sekali lagi ya, Amsal 23 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama, bagaimanakah kita dapat menyiapkan masa depan kita agar bisa gilang gemilang, berhasil, sukses? Pasti ada caranya. Dan di sini Mama Os catat ada 3 hal penting yang harus adik-adik ingat agar masa depan kita bisa jadi gilang gemilang, sukses. Yang pertama, cara menyiapkan masa depan dengan baik. Dari kecil, adik-adik sudah harus punya cita-cita, punya motivasi dan perencanaan yang baik dan benar untuk meraih masa depan itu. Pasti semua anak punya cita-cita ada. Saya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi guru, jadi pendeta, jadi pegawai, jadi apa saja. Mau jadi pengasuh sekolah minggu juga bisa. Itu juga cita-cita kita. Itu mulia, ya.
Untuk cita-cita itu, adik-adik Mama Os mau sampaikan harus punya motivasi yang benar. Ya, jangan bilang begini, Mama Os, saya mau jadi pegawai supaya nanti saya dapat uang banyak. No, uang atau berkat Tuhan itu akan mengikuti kita kalau kita kerja dengan benar. Ya, motivasi harus benar. Kalau kita motivasi mau bekerja, karena kerja itu adalah ibadah, syukur kepada Tuhan. Ya, oke, itu yang pertama. Adik-adik, di dalam meraih cita-cita itu, untuk menuju masa depan yang gilang-gemilang, cerah, pasti ada hambatan yang ditemui. Di sini Mama Os tulis ada beberapa hambatan yang bisa adik-adik temui dalam usaha kita untuk meraih masa depan yang gilang-gemilang. Yang pertama, hambatan itu tidak punya rencana. Ya, asal saja, tidak punya rencana, tidak pikir itu nanti mau jadi apa. Yang pertama itu tidak punya rencana. Yang kedua, takut menghadapi tantangan, itu juga bisa jadi masalah untuk kita. Yang ketiga, tidak tepat waktu. Ingat, dari kecil tepat waktu. Kalau bilang sekolah minggu jam 9, sebelum jam 9 sudah harus siap belajar untuk tepat waktu. Yang keempat, malas. Malas itu juga tantangan untuk kita menghadapi masa depan. Yang kelima, suka tunda pekerjaan. Ya, Mama Os kasih contoh ya. Kalau di rumah, Mama bilang bangun tidur, langsung menyimpan tempat tidur. Syukur-syukur yang langsung menyimpan. Ada itu habis berdoa, langsung main HP, tunda-tunda pekerjaan sampai tunggu harus Mama marah. Itu tidak boleh. Kalau mau berhasil, ya harus dari kecil belajar untuk tidak menunda pekerjaan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tadi di awal Mama Os tanya, siapa yang bangun tidur langsung berdoa dan merapikan tempat tidurnya? Ya, adik-adik sudah jawab kan? Mama Os mau sampaikan untuk adik-adik sekalian. Merapikan tempat tidur itu pekerjaannya kecil saja. Tapi sesungguhnya merapikan tempat tidur yang adik-adik lakukan dari kecil, di situ ada hal-hal positif yang bisa adik-adik pelajari. Yang pertama, disiplin. Saya bangun tidur harus berdoa, saya menyimpan apa tempat tidur. Itu disiplin yang pertama. Bagaimana mau jadi pemimpin yang besar, menyimpan tempat tidur saja tak bisa. Ya, ya. Yang pertama itu disiplin. Dan itu kebiasaan yang baik. Adik-adik harus bertanggung jawab dan hemat waktu. Jangan tunggu sampai mama sudah bicara, marah-marah. Kadang-kadang cara menyimpan tempat tidur. Ya, jadi menyimpan tempat tidur itu penting. Yang kedua, kalau kita dari kecil membiasakan diri kita untuk merapikan tempat tidur, kita akan merasa berbahagia dan kita bersemangat. Karena setiap saat kita masuk di kamar, kamar kita rapi, tempat kita rapi, itu pasti bikin kita bersemangat dan kita berbahagia. Oke? Dan yang ketiga yang Mama Os mau sampaikan, dari pekerjaan kecil merapikan tempat tidur itu, kita juga ketika tidur itu kita rasa enak. Tempat tidur tidak talam burang, ya, pasti kita tenang. Oke? Baik adik-adik yang diberkati Tuhan. Bagaimana kita mau masa depan kita gemilang, kita jadi orang sukses? Sekarang harus sudah membiasakan diri untuk melakukan pekerjaan kecil di rumah. Bangun pagi, berdoa, rapikan tempat tidur dulu. Oke, mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Dalam bagian pembacaan firman Tuhan tadi, dari Mazmur 37 ayat 34 sampai ayatnya yang keempat.
ada 4 hal yang penting yang harus adik-adik juga Mama Os ketahui. Hal yang pertama, kita baca sama-sama ayat 34 bagian A. Ayat 34 bagian A berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apapun cita-cita adik-adik, mau sekolah sampai tinggi di mana, satu yang Mama Os pesan, ya, bagian firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Ya, apapun yang adik-adik buat, mau belajar, mau pergi sekolah, mau bikin tugas dan lain-lain sebagainya, nomor 1 berdoa. Ya, Mama Os ulang satu kali lagi, nomor 1 berdoa. Ayat 34 bilang, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Jangan sekali-kali sudah kerja sampai tengah-tengah baru ingat, tadi saya belum berdoa Salah. Dari awal harus berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan firman Tuhan yang ingin Mama Os bagikan untuk adik-adik ada di ayat yang ke-37. Mama Os bacakan keseluruhannya, ayat 37 untuk kita sekalian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Di ayat 37 ini ada 3 pesan yang Mama Os mau sampaikan. Yang pertama, untuk kita bisa punya masa depan yang gilang gemilang, kita harus tulus. Tulus itu tulisnya T-U-L-U-S, bacanya tulus, ya. Adik-adik harus berusaha melakukan tugas apa saja dengan hati yang sungguh-sungguh, tidak pura-pura, tapi dengan ikhlas. Tulus, belajar tulus, berdoa tulus, semua dilakukan dengan tulus. Itu pesan yang pertama di ayat 37. Pesan yang kedua di ayat 37 bilang jujur. Ya, adik-adik dari kecil harus, Mama Os yakin, pasti Papa dan Mama ajar untuk tidak boleh berbohong. Ya, harus berkata jujur, terus terang, terbuka, mau apa saja bilang di Papa dan Mama. Ya, jujur. Jujur itu bekal luar biasa untuk adik-adik. Ya, kalau kita jujur, kita di mana saja, di tempat di mana saja, kita tidak usah bilang lagi. Orang lihat kita, orang tahu ini orang jujur. Dan orang jujur itu Tuhan pasti memberkati. Mama Os yakin, Mama Os pu anak-anak, pasti anak-anak semua yang jujur. Pesan ketiga dari ayat yang ke-37 yaitu suka damai. Adik-adik, untuk mencapai masa depan yang gilang gemilang, adik-adik harus suka damai, tidak iri hati, tidak suka bermusuhan. Jika adik-adik buat kesalahan, cepat minta maaf, akui kesalahan dan minta maaf, suka damai. Baik, itu pesan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Mama Os yakin dan percaya adik-adik mendengarkannya, dan semua orang, Papa dan Mama, Opa, Oma, dan adik-adik juga dari kecil harus belajar berdoa untuk masa depan. Kalau mau jadi pendeta, dari kecil ini juga sudah harus berdoa. Tuhan Yesus tolong saya pu cita-cita mau jadi pendeta. Tuhan berkati. Kalau mau jadi polisi atau mau jadi tentara, mau jadi polwan, mau jadi apa saja, dari kecil belajar untuk berdoa. Oke? Tadi Amsal puji-pujian kita yang kita baca di awal itu, Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah dan akuilah Tuhan, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Pesan terakhir untuk adik-adik mengakhiri cerita Mama Os di pagi hari ini. Kita harus percaya Tuhan.
Ingat sekali lagi, percaya Tuhan, ya. Dan kita harus mengakui Tuhan. Itu penting. Yang berikut, jangan bersandar kepada pengertian kita. Kalau begini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana ya? Begini bagaimana, tawar-tawar hati. No. Untuk berhasil, kita harus percaya Tuhan dan kita harus mengakui Tuhan. Caranya bagaimana, Mamos? Rajin berdoa. Sedari kecil biasakan diri baca Alkitab. Ya, dengar-dengaran papa dan mama. Semua tugas yang diberikan oleh papa dan mama, tadi Mama Os kasih contoh yang kecil saja, menyimpan, merapikan tempat tidur, kerjakan. Demikian juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, lakukan. Ya, yakin dan percaya, susah tantangan itu ada, tapi masa depan yang gilang gemilang Tuhan sudah berikan untuk adik-adik sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita semua sama-sama menyanyi dengan satu lagu yang Mama Os pilihkan, lagu Masa Depan Sungguh Ada. Kita menyanyi bersama-sama dengan penuh semangat. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa di pagi hari ini. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mari berdoa bersama-sama dengan Mama Os. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sahabat bagi anak-anak kekasih kami. Terima kasih atas pertolongan, terima kasih atas kasih setia Tuhan bagi kami semua. Bapa yang maha baik, pagi hari ini sebelum menyampaikan permohonan kami dalam doa, mohon dengan kerendahan hati berkenanlah Tuhan Yesus mengampuni segenap salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak datang menghampiri kekudusan-Mu dan menyampaikan permohonan kami dalam doa di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan semua anak-anak kekasih kami, Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Abipura. Mohon dengan kerendahan hati Bapa, kiranya senantiasa Bapa mau melindungi, menyertai dan memberkati anak-anak kekasih kami.
anak-anak yang masih kecil sampai dengan anak-anak yang sudah duduk di bangku pendidikan, di bangku SMA ya Bapa. Dengan segala pergumulan kehidupan mereka, dengan segala harapan dan cita-cita mereka untuk masa depan, pagi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Mohon Bapa berkati anak-anak kekasih kami ya Bapa, anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-laki, agar Tuhan memberikan mereka menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Papa dan Mama, senantiasa menjadi anak yang memuliakan nama Tuhan. Dari kecil mereka dapat mempersiapkan kehidupan mereka untuk masa depan mereka yang gilang gemilang. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkati anak-anak kami. Apapun harapan mereka ke depan ya Bapa, Tuhan tolong jawab seturut kasih dan sayang Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua orang tua, papa, mama, opa, oma, juga kakak-kakak mereka. Kiranya juga Tuhan ada dan memberkati. Terima kasih untuk semua orang tua yang peduli dengan anak-anak kekasih dan mengingatkan anak-anak untuk senantiasa hadir dan mengikuti ibadah. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, Bapak, Ibu Pendeta, Bapak, Ibu Majelis Jemaat, juga semua para pengasuh, pengurus anak, Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Elim. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Tuhan tanamkan firman Tuhan itu dalam hati kami, agar kami senantiasa ingat ya Bapa, bahwa apapun cita-cita kami ke depan, kami harus melibatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengakui Tuhan, agar semuanya pada saatnya nanti Tuhan memberikan masa depan yang gilang gemilang, berhasil, sukses untuk anak-anak kekasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di pagi hari ini, menyerahkan semua anak-anak kekasih yang mungkin saat ini tidak sempat mengikuti ibadah. Kiranya juga Tuhan ada dan memberkati kami. Inilah doa kami Bapa. Kami mohon ampun atas salah dan dosa kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini ke hadapan Allah Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah kita akan selesai. Mama Os undang kita semua menyanyi satu kali lagi lagu yang penuh semangat. Mama Os undang semua berdiri, kita menyanyi lagu Yesus Cinta Anak-anak. Kita nyanyikan 2 kali. Semua anak di dunia, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk itu kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus dan tuntunan Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai dan memberkati kami semua. Semua orang yang sudah kami doakan, semua anak-anak kekasih kami, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang diberkati Tuhan, demikian ibadah kita di saat ini. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mama Os juga mau bilang terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam ibadah di pagi hari ini.
Kakak Sami dan adik Alika Parera. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi dalam ibadah selanjutnya. Dan